Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram dalam kitabul Jami babul adab, masuk kepada hadis yang ketiga. Di sini hadis 1440 ya. Anin Nawas ibn Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, sa'altu, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri, tentang kebaikan, wal ismi, dan tentang dosa. Tentang kebaikan dan tentang dosa. Faqala, maka beliau menjawab, al birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu, sedangkan dosa itu mahaka fi sodrika, sesuatu yang ragu di dalam hatimu, wa karihta, dan engkau benci, an yattali'a alaihin nas, terlihat oleh manusia ketika melakukannya. Gitu. Yang pertama, faidah yang pertama dari hadis ini, ucapan dari Nawas ibn Sam'an, aku bertanya kepada Rasulullah. Kata para ulama, disyariatkan untuk bertanya kepada ahli ilmu di dalam urusan-urusan agama kita. Tentu di zaman itu sumber ilmu adalah Nabi. Apapun permasalahan agama itu selesai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang cukup hanya dengan ayat Quran saja karena memang jelas, atau terkadang Nabi harus menjelaskan ayat Quran itu, gitu ya, sehingga menjadi sunnah. Atau ada permasalahan yang dalam Quran tidak ada tapi murni, jawaban itu dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk konteks kita hari ini, karena Nabi sudah tidak ada, tentu dalam urusan agama itu kita harus bertanya kepada ahlinya, yaitu ulama. Jadi ulah ijtihad sorangan, ya. Nah, jadi para sahabat itu dulu kalau ada permasalahan agamanya pasti bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada, biasanya Abu Bakar itu kalau tidak mendapatkan Quran, ayat di dalam Quran tentang permasalahan itu, tidak mendapatkan sunnah Nabi di dalam permasalahan itu, maka beliau akan bertanya kepada para sahabat yang lainnya. Gitu. Kalau nanti para sahabat itu sepakat, maka diambillah kesimpulan hukum untuk permasalahan tersebut.
Nah, oleh sebab itu ikhwan, ini menjadi sunnah. Sesuatu yang tidak kita ketahui, tanyakan kepada ahlinya. Ya, termasuk misalnya dalam kajian-kajian seperti ini. Dan para sahabat itu kalau bertanya kepada Nabi itu pasti urusan agama itu. Dan mereka itu lebih semangat bertanya tentang urusan akhirat ketimbang urusan dunianya. Makanya kita nggak pernah mendapatkan hadis keterangan misalnya seorang sahabat bertanya kepada siapa, Abu Bakar, atau bertanya kepada orang-orang kayanya itu siapa, Utsman bin Affan misalnya, Abdurrahman bin Auf, tentang bagaimana caranya sukses dalam bisnis. Itu nggak pernah, gitu ya. Pernah nggak ada seperti itu? Nggak pernah. Pasti akan bertanya tentang kebaikan, bertanya tentang akhirat, gitu. Karena bagi mereka urusan dunia itu sudah selesai, konsepnya sudah jelas bahwa dunia itu, harta itu hanya jembatan dan jalan saja untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Makanya kalau antum melihat bagaimana perjuangan para sahabat itu di dalam berdakwah, wah, tidak ada bandingannya lah. Dan kita masih jauh daripada mereka itu. Nah, jadi itu ya, sangat dianjurkan untuk bertanya dalam urusan-urusan agama kita. Tentu kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Lalu apa yang ditanyakan? Yaitu tentang al-birru. Al-Imam Nawawi berkata, qala ulama, para ulama mengatakan al-birru itu apa maknanya? Pertama, yakunu bimakna silah. Al-birru itu terkadang artinya menyambung silaturahim, kata Imam Nawawi. Wa yakunu bimakna shadaqah, kadang artinya sedekah. Wa yakunu bimakna al-lutfu wal mabarrah, kelembutan dan kebaikan. Dan kadang juga husnus suhbah wal asyrah. Apa husnus suhbah itu? Artinya husnu as-suhbah. Jadi kalau bersahabat, mereka bersahabat dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Itu albir. Jadi lamun kita bersahabat itu, yang disebarkan di antara kita itu kebaikan. Nah, makanya kalau persahabatan dibangun di atas keburukan, itu bukan albir yang seperti itu. Ya. Jadi husnu apa? Suhbah wal asyrah. Nah, kadang juga bimakna ta'ah, bimakna ketaatan. Albir itu artinya ketaatan. Dan ini semua, kata Imam Nawawi, mencakup husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Nah, aku bertanya tentang kebaikan dan al-ism, dosa. Maka Nabi mengatakan kebaikan itu adalah husnul khuluq, kata Nabi. Jadi semua kebaikan yang ada di muka bumi ini itu tercakup dalam satu kalimat yang namanya apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Profesor Naqib Alatas itu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu supaya manusia menjadi baik. Maksud menjadi baik itu yaitu husnul apa? Khuluq. Nah, husnul khuluq ini yang sering kita dengar, yang dimaksud dengan al-adab itu. Jadi adab itu adalah husnul khuluq. Khuluq itu sendiri, kata Al-Imam Al-Ghazali, itu satu kondisi jiwa manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan secara spontan,
tanpa dipikir terlebih dahulu. Itu akhlak yang seperti itu. Kita melihat paku di jalan, langsung spontan kita ambil dengan pikiran khawatir terinjak oleh orang lain. Nah itu akhlak yang seperti itu, gitu ya. Kemudian ada sampah berserakan di mana-mana, kita ambil, kita buang pada tempatnya tanpa dipikir dulu, gitu ya, tanpa ada motivasi ingin dipuji orang, gitu. Nah itu namanya akhlak. Aya ucing gering ngaliwat di talapu ujug-ujug kan gitu. Nah eta ge sarua akhlak begitu gitu. Ya. Tapi lamun misalnya orang meresan sendal hanya karena ingin dipuji orang, kemudian setiap memberi harus masuk dinilai harus dinilai oleh orang, itu berarti bukan husnul khuluq. Kenapa? Karena motivasinya apa? Ya. Motivasinya apa? Kalau motivasinya Allah gitu, jadi secara spontan dia memberi itu bukan karena motivasi yang lain, tapi murni karena Allah, itu husnul khuluq namanya. Makanya antum harus bedakan antara moral, budi pekerti dengan husnul khuluq, itu beda. Kalau moral budi pekerti siapapun bisa melakukan, hatta orang kafir pun itu bisa melakukannya. Tapi husnul khuluq itu hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena motivasinya keimanan. Itu baru menjadi akhlak. Cuma akhlak itu tadi ada dua. Antum ninggali ucing ujug-ujug di talapung itu boga salah gitu, itu tuh akhlak. Tapi akhlaknya jelek. Nah, kumpulan dari akhlak-akhlak mulia inilah yang kemudian disebut dengan adab. Gitu. Makanya adab itu tidak ada yang jelek. Oh, si eta mah adabna goreng, enggak ada. Tapi akhlakna nu goreng gitu. Kalau sudah berbicara tentang adab, maka itu konteksnya positif semua. Maka orang yang melatih adab itu disebut apa? Muaddim. Gitu ya, orang yang kerjaannya menanamkan apa? Adab. Nah, makanya kalau akhlak itu bisa baik, bisa jelek, tapi kalau adab itu semuanya baik. Makanya Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa adab itu adalah kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia. Itu disebut adab. Nah, nanti cakupannya akhlak yang mulia ini ada akhlak kepada Allah, dimensinya itu. Ada akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhlak kepada sesama manusia. Nah, sesama manusia itu nanti kepada orang tua bagaimana, kepada teman seperti apa, kepada tetangga seperti apa, kepada tamu seperti apa. Kemudian adab terhadap alam semesta, bagaimana adab kepada tumbuhan, kepada hewan, ulah micen runtah sembarangan. Bagaimana menjaga alam semesta itu ada dalam Islam. Gak perlu kita ngambil dari Sunda Wiwitan, gak perlu. Itu ya. Kalau ngambilnya dari Sunda Wiwitan, pahalanya di mana? Ya, iya. Apa ketika misalnya orang memelihara alam semesta, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi kemudian motivasinya adalah Sunda Wiwitan. Itu akhlak bukan? Bukan. Itu bukan akhlak. Hanya akan menjadi akhlak ketika motivasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi sekali lagi bahwa akhlak itu lebih luas dari hanya sekedar moralitas dan budi pekerti atau sopan santun. Gitu ya, lebih daripada itu. Nah, sehingga nanti pahalanya, balasannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Kalau antum misalnya menjaga alam semesta ini hanya karena dorongan falsafah-falsafah tertentu seperti Sunda Wiwitan, mungkin dapat pujian manusia gitu ya, dieluk-elukan, dihormati, tapi cantang tuh aya pahalaan gitu. Maka sudah saja motivasinya Allah gitu ya.
Dan kan banyak orang yang menjaga alam semesta motivasinya Allah, memberi motivasinya Allah, menjaga lingkungan motivasinya Allah, ngan teu dipilmkeun hunkul gitu nya, teu dipilmkeun jadi urang teh teu apa gitu. Namun dipilmkeun mah Lutfi pilmkeun, wah teh kumaha kahadian Lutfi teh loba pisan eta teh nyawanya. Nah, tapi sekali-kali mah filmkeun gitu. Keur ngosok WC kena filmkeun gitu. Bahwa Islam itu lebih mengajarkan kita hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu. Dan nanti ada juga akhlak yang berkaitan dengan diri kita apa? Sendiri. Bagaimana kita beradab, berakhlak kepada diri kita. Sebetulnya perut orang nu rada melendung itu geus teu boga akhlak urang kepada diri sendiri teh nya gitu. Coba lihat bagaimana fisik Nabi itu, dari mulai bangun tidur, pola hidup Nabi yang kemudian dengan pola hidup itu Nabi menjadi apa? Sehat. Itu kan akhlak terhadap diri sendiri gitu. Nah orang mah jauh kan gitu teh mana teh Nabi mah six pack, orang mah one pack kan gitu. Nah, berarti orang tuh terboga adab kepada diri kita sendiri gitu ya. Ini perut saya ini nggak beradab ini, beki maju, beki maju wae. Nah, jadi apa tadi yang disebut dengan kebaikan itu adalah husnul apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq. Cuma husnul khuluq teh mudah secara teori, hese secara apa? Praktek. Ah, eta panghesena. Mata ilmu nupang hesena mah ilmu akhlak sebenarnya mah. Jadi orang ngaji akhlak di dia teh lain keur batur, keur urang sorangan. Kadang ada kesenjangan antara ilmu dengan amal itu kita itu. Dari secara ilmu mah geus apal urang teh. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa aku kabulkan, meminta aku beri, istighfar aku ampuni. Apal teh nu kitu? Apa? Dipraktekeun. Eta masalahna teh. Ya, jadi secara konsep mah orang teh apa, secara ilmu apa, secara amal. Jadi ada kesenjangan antara ilmu dan amaliyah kita. Padahal semua ilmu-ilmu itu tujuannya amal. Dan ilmu mah wasilah hukul. Nah makanya yang menjembatani antara ilmu dengan amal itu tarbiyah. Gitu. Kemudian keinginan yang kuat untuk melaksanakan konsep-konsep keilmuan tersebut. Nah ketika kita sekarang berbicara tentang husnul khuluq, maka kita harus tahu bahwa ini bukan hanya sekedar teori, tetapi harus kita laksanakan. Kemudian Al-Imam Qadhi Iyad berkata, husnul khuluq, yang dimaksud dengan husnul khuluq kata Imam Qadhi Iyad adalah mukhalaqatun nasi bil jamil wal bishri wa tawaddudil lahum wal isfaq alaihim. Yang pertama adalah bermuamalah dengan manusia dengan cara yang lembut gitu. Kemudian dengan wajah yang berseri. Tah eta husnul khuluq loba ieu jelema anu papanggih teh haseum we beungeutna teh. Teu senyum-senyum acan, teu seri-seri acan gitu nya. Kadang mau ngaji oge gitu. Jadi semakin mengaji itu semakin keruh banget teh. Semakin rodat cigana teh hirupna teh. Aneh. Ya, harusnya orang yang mengaji mah semakin mudah tersenyum gitu ya, semakin berehan, gampang memberi. Ya kudu kitu ya mah, beuki ngaji beuki pedi teh teu ka harti. Aduh kumaha ieu teh, ulah kabatur urang kitu teh urang. Kade urang sok nunjuk-nunjuk ka batur. Lamun nunjuk ka batur teh curug hiji ka batur tapi tilu ka urang, bener teh? Hanya gitu, berarti sebenarnya mah orang kudu bebenah teh. Nah, kemudian apa? Watawadud lahum, menyayangi mereka, wal isfaq alaihim, mengasihani mereka, wahtimalihim wal hamli anhum, kemudian menanggung beban mereka
dan sabar gitu ya, wasobru alaihim fil makarih, kita bersabar atas keburukan orang lain, itu akhlak yang mulia. Dan orang manusia teh kan tidak sama, ada yang kadang suka dengan kita tapi loba oge nu geuleuh ka urang teh, kadang geuleuhna teh teu puguh naon sebabna gitunya, pokoknya mah geuleuh we nempo si eta teh kitu tah. Nah kita teh harus sabar dengan orang-orang seperti itu ya. Tidak, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ridho manusia itu tujuan yang tidak akan kita dapatkan, kata Imam Syafi'i. Ridho seluruh manusia itu tujuan yang tidak akan pernah kita peroleh. Nah, jadi as-sabru alaihim fil makarih, di antara akhlak yang mulia itu kita bersabar atas hal-hal yang buruk yang kita terima dari orang lain. Wa tarkil kibri wal istitalah, meninggalkan kesombongan alaihim kepada manusia. Wa mujanabatil ghilzah wal ghadab wal muakhadhah, menjauhi kebencian dan tidak suka membalas dendam gitu ya, tidak suka membalas dendam. Tah itu yang dimaksud dengan apa tadi? Albir. Adapun dosa, kata Nabi, adalah mahaka fi sodrika, sesuatu yang di dalam hatimu itu ada haka, syak, keraguan gitu. Ketika antum melakukan sesuatu, antum enggak tumaninah dengan apa yang antum lakukan itu, ieu teh bener atawa henteu gitu tah. Kemudian ciri yang lainnya apa? Wa karihta an yatali'a alaihi nas, dan engkau enggak suka kalau kelakuan itu ketahuan oleh orang lain. Ya, antum enggak suka. Hati-hati. Orang yang misalnya pinjam ke bank emok itu sok susulumbutan katanya. Anu main judi online pinjolnya tara aya nu terang-terangan. Cuma ingat, ini bagi mereka yang hatinya masih bersih, fitrahnya masih bersih. Karena kalau fitrahnya sudah rusak, mabok jadi hareupeun jalan biasa. Ngedan gogorobokan, ceceleungan, majegan batur. Nah, kalau orang bermaksiat kemudian tidak malu, itu sudah rusak fitrahnya. Jika koruptor geningnya di kamera teh ngadon dadah, ngadon seuri gitu, ngadadak make kopiah, make peci, teu boga ka era, itu rusak fitrahnya itu. Karena orang yang fitrahnya masih normal, ketika dia melakukan kesalahan, jangankan kesalahan, sesuatu yang belum jelas hukumnya saja dia akan malu gitu. Misalnya antum pi chattingan jeung ahwat misalnya, kan disumputkeun teh, tara di beja-beja ke istrinya. Ieu mah contoh, ieu mah lain nuduhan tuh, ieu mah contoh. Sumputkeun bisi kapanggih, langsung dihapus deui. Kade eta teh, berarti dosa gitu teh. Bener teh? Nya, ieu mah contoh kulut mah bagur. Tara nya tara ngaku mah. Kan itu ketika kadang HP tinggalin di imah deg-degan, sieun dibuka ku istri. Eta teh ciri-ciri dosa eta teh. Dalam bentuk boga dosa mah santai nya, bener teh? Nya. Gitunya HP tinggalin ke poho teh HP ieu tinggalin teu ka bawah. Waduh, berarti dosa, loba dosana eta teh. Kade gitunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mahaka di sini itu bisa diartikan dengan sesuatu yang syubhat. Gitu, sesuatu yang syubhat itu yang belum jelas apa hukumnya. Nabi kan mengatakan al halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haram bayyin, yang haram pun jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada urusan-urusan yang mustabih, belum jelas hukumnya. Kita jadi ragu kan? Cuma antum harus ingat, Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kan gitu kata Nabi.
di mana yang syubhat ini banyak manusia yang tidak tahu perkaranya seperti apa. Kata Syekh Utsaimin, kalimat banyak manusia yang tidak tahu kalau dipahami secara mukhalafah berarti banyak juga yang tahu gitu. Hukumnya seperti apa? Siapa yang tahu itu? Ulama. Ya, berarti yang tidak tahu tentang urusan yang syubhat itu siapa? Kita orang awam. Maka ketika kita menemukan perkara-perkara syubhat, tugas kita apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Gitu. Karena kalau kita melakukan yang syubhat itu, maka kita sudah melakukan yang haram. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Yang syubhat itu kalau kita lakukan maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dalam Islam melakukan sesuatu itu harus berdasarkan apa? Ilmu. Gitu. Kalau antum melakukan yang syubhat, maka antum dosa. Nah, ketika ditanyakan kepada ulama, kata ulama hukumnya seperti ini. Jadi jelas tuh, jelas gitu ya. Oleh sebab itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuma saya ingin menggarisbawahi ikhwan, jangan sampai kalimat syubhat ini antum lontarkan kepada orang yang memiliki pemahaman berbeda dengan antum dalam urusan-urusan ijtihadiyah. Kadang kesalahan kita itu di sini. Ada permasalahan ijtihadiyah, jadi khilaf di antara ulama lah. Kemudian antum mengambil satu pendapat ulama dan antum hukumi pendapat yang berbeda, itu sebagai apa? Syubhat. Gak boleh, itu keliru yang seperti itu. Ya, banyak kan permasalahan fikih kita berbeda dengan orang lain. Contoh misalnya dalam kunut subuh misalnya, di dalam talafud bin niyat gitu. Wah banyak lah kalau antum misalnya membaca kitab-kitab ini apa, kitab perbandingan mazhab, di situ kan banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Jangan sampai kalimat syubhat ini antum lontarkan kepada orang yang pendapat fikihnya beda dengan antum, nggak boleh gitu. Nah, karena itu masuknya ranah ijtihadiyah. Yang namanya ijtihadiyah kadang benar, kadang salah. Jangankan benar, salahnya pun mendapatkan pahala gitu. Cuma tadi yang namanya ijtihad bukan ranah kita sebagai orang awam, tapi ranahnya para ulama. Kalau kita sebagai orang awam berijtihad, dosa kita, karena kita tidak punya perangkatnya. Ya, antum teh ijtihad gitu. Ah, saya mah amalkeun ya ulah. Tapi para ulama ketika berijtihad dan salah, mereka tidak dosa karena memang mereka punya keahlian di dalam hal itu. Tetapi benar dan salah itu kan tergantung nanti. Gitu ya, kemampuan mereka di dalam berijtihad itu. Kadang-kadang kita tuh suka gitu ya, ada sesuatu perkara yang bagi kita belum jelas, kita katakan syubhat, kemudian kita sebarkan kepada seluruh orang, seolah-olah semua orang itu bodoh sehingga orang gitu. Padahal tidak seperti itu. Bagi kita mungkin itu syubhat karena belum jelas duduk perkaranya, tapi bisa jadi bagi orang lain itu sudah jelas, sudah bayin hukumnya. Nah, makanya dalam urusan-urusan seperti itu kita hanya ditugaskan untuk kembali kepada siapa? Kepada ahli ilmu, gitu ya. Tetapi ketika antum melakukan yang syubhat itu tanpa bertanya dulu kepada ahli ilmu, maka hukumnya apa? Haram, dosa, gitu. Nah, kalimat ini pun ikhwan sekaligus kata Imam Son'ani bahwa jiwa manusia
hati manusia yang masih bersih itu terkadang menjadi sinyal gitu ya untuk perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, menjadi sinyal ini teh halal atau apa haram, minimal seperti itu. Di sini dikatakan wa fihi dalilun, kata Al-Imam Hasan ibn Ali ya, ala annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala qad ja'ala linnasi idrokan, telah menjadikan untuk manusia idrokan, kesanggupan untuk mengetahui atau untuk idrok di sini untuk mengukur mungkin ya, lima la yahilu fi'luhu wa zajron an fi'lihi gitu, untuk sesuatu yang tidak halal dilakukan dan menjadi penghalang untuk melakukannya. Artinya ini sinyal kalau antum merasa kok aku tidak nyaman ya dengan perbuatanku ini, itu harus sudah mulai hati-hati itu. Misalnya antum bekerja, kemudian pekerjaan antum kok rasanya aneh gitu ya, tidak nyaman gitu, ada hal-hal yang bagi antum hukumnya itu belum jelas. Nah, itu tuh harus kritis antum itu. Pertimbangannya jangan lagi penting menang duit, enggak. Halal haram itu harus betul-betul dipertimbangkan. Nah, jadi seperti itu, ikhwan ya. Oh ya, ini saya sekalian promosi daurah hari Sabtu dan hari Ahad nanti ada daurah muqaddimah fiqhiyah di tempat ini. Gitu ya, dari jam berapa? 8 sampai jam 12 gitu, hanya beberapa, dan itu 2 hari. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak selesai mungkin nanti bersambung gitu ya, karena bukunya pun sudah dipersiapkan, dipersingkat, dipermudah gitu. Kitabnya juga tipis. Bagi yang mau ikutan silahkan untuk daftar gitu ya. Nah, sampai di situ dulu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya, enggak. Ustaz, izin bertanya. Kalau seandainya Ustaz kita dihadapkan dengan perkara yang gharar, Ustaz yang masih belum jelas, apakah kita lebih baik meninggalkannya apa misalnya tetap lakukan dalam contoh bermuamalah seperti itu Ustaz? Ya. Sebetulnya kalau misalnya masalah gharar dalam jual beli itu kan ada dua. Ada gharar yang fahish, ada gharar yang dimaafkan. Karena dalam setiap muamalah seringkali gharar itu tidak bisa dihindari. Terutama gharar-gharar yang kecil. Misalnya kita membeli rumah, siapa yang menjamin bahwa rumah itu mulus semua? Kan enggak. Mungkin rusak kuncinya, mungkin ada yang bocor gentengnya, itu kan termasuk gharar yang seperti itu. Tetapi kan itu gharar yang dimaafkan. Tapi ada gharar yang memang merusak akad, betul-betul merusak akad. Misalnya menjual barang yang barangnya itu belum ada misalnya. Nah, tentu yang seperti itu tidak boleh dilanjutkan. Karena tidak ada jaminan kita menerima barang tersebut. Uang sudah masuk, barang tidak ada misalnya. Kalau semacam afiliat itu, ya itu harus dibahas secara detail ya. Dipelajari dulu sistem afiliatnya seperti apa, baru nanti bisa ditentukan hukumnya. Karena al-hukmu itu merupakan cabang, menghukumi sesuatu itu cabang dari tasawur kita, gambaran kita tentang sesuatu yang akan kita hukumi. Jadi kalau misalnya ingin berbicara tentang hal-hal seperti itu memang harus ada kajian secara khusus yang seperti itu. Afiliat karena afiliat karena itu gitu kan, hukumnya seperti apa, itu harus ada kajian khusus. Wallahu a'lam bishawab. Cuma secara kaidah gharar itu kalau ghararnya fahish tentu tidak boleh kita lanjutkan muamalat seperti itu. Iya, lebih baik ditinggalkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Masih memberikan sinyal keraguan untuk iya. dengan pernyataan bahwasanya jiwa manusia itu condong kepada keburukan. Ya, yang dimaksud condong kepada keburukan itu, jiwa itu kan ada yang zaik, ada yang hanif kan. Zaik itu condong pada keburukan, hanif itu condong juga
tetapi pada apa? Kebaikan. Gitu. Jadi wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itulah yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan itu. Makanya nafsu itu kan ada 3. Ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang kalau kita melakukan keburukan kita menyesal. Nah, penyesalan itu penting supaya kita bertobat. Nah, ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang selalu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Jadi tidak selamanya jiwa itu selalu condong kepada keburukan. Yang selalu condong pada keburukan itu nafsu amarah itu. Makanya wahadainahu najdain, kan kata Allah, kami telah mengajarkan kepada manusia itu najdain, 2 jalan, jalan kebaikan, keburukan, jalan petunjuk, jalan kesesatan. Dalam ayat yang lain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada 2 kemungkinan, tidak selalu pada keburukan. Yang kepada keburukan itu adalah nafsu amaratun itu, gitu. Nafsu amaratun bisu. Nah, nafsu lawama yang mencela kita ketika kita melakukan keburukan itu harus dipelihara. Kalau nafsu lawama ini sudah hilang, maka keburukan sebanyak apapun kita lakukan tidak akan muncul penyesalan. Kacau kita nanti. Gitu, orang bermaksiat tidak menyesal, dia akan terus bermaksiat dan tidak bertobat kepada Allah. Nah, kalau kita melakukan dosa kemudian masih ada penyesalan dalam diri kita, bagus, berarti kita masih punya iman. Gitu ya, dan itu harus dipelihara rasa menyesal, karena dengan rasa menyesal itu kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak punya rasa menyesal, orang nggak akan taubat. Terus saja dia tenggelam dalam dosanya sampai pada titik dia jenuh dengan dosa itu. Kalau dia jenuh, dia hijrah mungkin. Kalau tidak hijrah, ya mati di atas dosa tersebut. Nauzubillah. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Satu lagi ya. Bagaimana sikap yang tepat menyikapi orang yang berdosa atau akhlak yang buruk gitu? Sikap dari kita seperti apa? Ya, kan di dalam Quran kita ada perintah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Selama kita sanggup berbuat baik, berbuat baik. Lamun geus taat teuing mah tinggalkeun anu kitu mah. Gitu ya. Kalau dengan kebaikan kita tidak bisa merubah dia menjadi baik, ya sudah. Tinggalkan teman yang buruk itu. Bisi kacepretan. Gitu ya. Kalau kita terus mempertahankan pertemanan dengan orang seperti itu, khawatir. Kalau kita berteman dengan tukang besi, tukang arang kabagian mehongna kan gitu. Tapi kalau kita berteman dengan tukang parfum kabagian seungitna. Gitu ya. Kan ada orang-orang yang harus kita hindari karena dia menjadi toksik buat kita. Contoh misalnya orang-orang yang punya kelainan narsistik misalnya, dimana orang itu menjadi racun buat kehidupan kita, ya lebih baik ditinggalkan kan yang seperti itu kan. Kadang orang-orang yang narsis itu dinasehati pun mereka mencari pembelaan, mereka salah pun malah playing victim, seolah-olah mereka korban gitu kan. Orang lain salah nanti gitu. Orang deui salah. Nah, gitu mah lebih baik ditinggalkan. Tidak sehat bergaul dengan orang seperti itu. Nah, sudah ada ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.